Oke, perkenalkan nama saya Gregor Sudaviano, NIM 1420004, dari Book 7, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di acara keempat ini kita akan melakukan scoring. Untuk data yang dibutuhkan adalah data di praktikum sebelumnya, acara kedua, yaitu batas admin ya. Oke, untuk aplikasi yang digunakan sendiri kita memakai ArcGIS seperti di acara-acara sebelumnya. Oke, langsung saja untuk langkah pertama. Di batas admin ini, pertama kita start editing dulu. Start editing, edit feature, start editing. Oke, di start editing ini kita pilih dulu semua poligonnya. Fungsi dari start editing ini adalah kita mau menjadikan di sini kan ada 3 area dengan jenis yang berbeda. Ini kita mau kita merge di satu. Di editor pilih merge, terus udah kita pilih OK. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, setelah di merge jadi satu, langkah selanjutnya adalah kita stop editing agar data yang sudah kita edit ini bisa tersimpan. Karena langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan overlay. Untuk overlay kita harus ekspor dulu data kita. Caranya gini, di ekspor data. Nah, di sini kita pilih file yang buat acara 4 ini, kita buat file baru aja. Oke, kita namain file kita dengan nama curhat. Lalu kita save. Oke. Yes. Oke, lakukan cara tadi sebanyak 2 kali ya. Jadi datanya ini ada ekspornya, ada jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan. Lalu batas adminnya bisa di unchecklist. Yang kita pakai adalah 3 data ini. Oke, next yang kita lakukan adalah lakukan cutting pada polygon. Kita pilih salah satu peta dulu di sini, yang lain di unchecklist. Kita bagi jadi 5 bagian. Oke, kita start editing dulu ya. Kita klik polygonnya, biar warnanya biru dulu, terus kita bagi jadi 5 bagian. Oke, selanjutnya adalah melakukan cara yang sama seperti yang dilakukan di layar awal ya. Jadi dibagi jadi 5 bagian di tiap layernya. Kalau udah di stop editing, di save editing. Oke, langkah setelah ini adalah memberikan skor di tiap layernya. Oke, next kita akan memberikan skor pada tiap-tiap layernya. Caranya adalah dengan menggunakan open attribute table. Di sini di table optionnya add field, tulisannya skor KL yang di kemiringan lereng. Oke, di sini kita pilih yang long integer. Nah, oke. Ya, terus ini nanti diisi berdasarkan dengan skor yang udah disesuaikan ya, atau disepakati. Cara ngisinya dengan start editing dulu. Oke, terus diisi skornya. Oke, diisi sampai seperti ini ya guys ya. Oke, untuk pemberian scoring diberikan scoring seperti ini ya. Jadi ada di curah hujan skor CH dan juga diberi keterangan. Caranya sama. Untuk yang skor CH ini di sininya pakai yang long integer. Kalau yang keterangan tinggal ditambahin, diganti yang teks. Lakukan scoring di setiap layarnya. Kemiringan layering pun sama. Lakukan scoring juga. Ini ada skor KL sama keterangan. Caranya juga sama kayak tadi. Add field, short integer, long integer buat yang skor,
lalu teks buat yang keterangan. Oke, kalau sudah, jangan lupa di stop editing ya, agar datanya bisa tersimpan. Oke, kalau sudah semua dikasih skor. Selanjutnya kita pada inti dari acara ini adalah melakukan overlay. Untuk overlay sendiri merupakan penggabungan dari layer-layer yang memiliki nilai yang berbeda-beda itu digabungkan jadi satu atau ditumpuk datanya. Bahasa gampangnya seperti itu. Sini tools yang dipakai di geoprocessing di Union. Oke, untuk inputnya masukkan semua jadi tanah, kebanyakan lereng, curah hujan. Yang diperhatikan adalah di bagian output. Nah, di output ini simpan juga di folder yang acara 4, kita berikan nama overlay. Jadi bedanya overlay sama merge. Kalau merge itu dia mengeneralisasikan data ya. Kalau yang overlay ini dia menggabungkan data. Oke, udah kayak gini, tinggal kita oke dan kita tunggu. Oke, selanjutnya kalau udah berhasil akan muncul layer baru namanya overlay. Bentuknya seperti ini. Untuk kalau udah muncul kayak gini, kita unchecklist aja layer yang sebelumnya. Jadi kita fokus di layer overlay. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung total skor dari irisan-irisan masing-masing bagian ini. Caranya seperti biasanya ya di attribute table ini. Jadi kita bikin add field, kita namain total score, type-nya long integer. Oke, kita aja saja. Oke, next kita masuk di field calculator. Oke, untuk rumusnya sendiri, karena di sini kita akan menghitung total skor ya. Di sini kita masukkan aja skor JT tambah semua skor yang udah kita masukin tadi. Kita tambahin semua, lalu kita oke. Oke, kemudian kalau udah selesai ini nanti muncul nih total skornya. Next, kalau udah ada total skornya kita tambahin tabel lagi namanya keterangan. Oke, di precisionnya ini di type-nya dulu kita ubah jadi teks. Untuk length-nya ini panjang maksimal karakter yang ada di tabelnya nanti kita sesuaikan aja pakai 75. Oke, kita langsung oke aja. Nah, ini udah muncul nih keterangan. Terus yang kita lakukan selanjutnya adalah mengisi tabel keterangan ini dengan arahan fungsi kawasan yang berlaku. Oke, untuk pengisiannya dengan kita masuk ke sini dulu, select by attribute. Nah, di sini nih karena ada skornya ya, kita nilai berdasarkan skor. Kita mulai dulu dari nilai yang paling rendah dulu, yaitu kita masukin dulu rumusnya. Rumusnya adalah total score lebih dari sama dengan spasi 45 spasi lagi, kita pilih yang N, terus total score kurang dari sama dengan 90. Oke, jadi fungsi dari ini adalah untuk langsung nyari data yang ukurannya di antara 45 sama 90. Kita apply. Nah, ini akan terpilih kan data yang memiliki nilai seperti yang dimasukkan di rumus. Oke, setelah itu lanjut ke field kalkulatornya. Nah, di sini kita hapus aja nggak apa-apa.
kita masukin arahan fungsi kawasan yang sesuai dengan nilai yang kita tulis tadi. Caranya adalah petik 2, terus kita tulis kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Kayak gini kita oke. Next kita lakukan cara yang sama ya. Lakukan cara yang sama, select by attribute. Nah, ini tinggal kita ganti nilainya aja. Yang selanjutnya seperti ini ya. Kita apply. Kita lakukan cara yang sama kayak tadi. Jadi di keterangan build kalkulator tinggal ini kita ubah menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Oke. Oke, kalau udah semua kita close aja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya karena udah kita masukin keterangannya sama total score-nya, kita ke properties, kita ke simbologi, nanti kita edit warnanya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke kategoris ya. Kita pilih yang keterangan yang paling terakhir. Add all value, total RAM-nya bisa dipilih sesuai dengan ketentuan yang ingin kalian lakukan ya. Misalkan ini nih. Oke, ini outline-nya di no color aja biar lebih rapi. Oke, terus bisa kita apply. Jadinya akan seperti ini ya. Oke, setelah melakukan ini kita lanjut ke labeling. Labeling ini memberi nama atau memberi label pada setiap keterangan yang ada di sini ya. Oke, next. Nah, di sini kita pilih keterangan yang paling bawah. Terus ininya kita ganti Times New Roman. Oke, placement propertiesnya always horizontal. Kita oke aja. Ini dicentang, jangan lupa. Kita apply. Oke, ini karena thread berantakan ya guys ya. Jadi kita harus merapikannya. Ini kita ganti 10 ya. Placement propertiesnya ini kita pilih yang remove duplicate labels. Kita apply. Oke, terlihat lebih rapi. Kalau udah kita oke aja. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah yang paling penting dari semua proses, yaitu adalah kita masuk ke file, kita save as. Oke, kita pilih di folder kita. Save. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, salah kata, yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, harap dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.